Amal badan sudah, amal harta sudah, tapi ada amal hati di dalam. At-taqwa hahuna, takut kepada Allah SWT, takut berselingkuh, takut mengkhianati suami, takut mengkhianati istri. Makanya tadi Pak Gubernur termasuk yang takut. Makanya dia katakan, Ustadz Somad itu istri saya tadi. Nah, tapi yang di depan itu aja, yang belakang tidak. Gitu kata beliau. Betapa senangnya hati istri ketika suami menelpon dari Jakarta. Adinda, ya Kanda, abang sudah sampai di Jakarta, acara luar kota. Di mana tinggal? Di Hotel Syariah. Alhamdulillah. Di Hotel Syariah sekarang. Alhamdulillah. Habis nelpon dia pun keluar. Masya Allah. Jadi kebahagiaan seorang istri adalah ketika dia melihat ada kesetiaan luar biasa. Andai pun terpisah, biarlah terpisah karena kematian. Biarlah berpisah karena mati. Jangan seperti yang tertulis di gerobak truk. Bukan perpisahan yang kutangisi, tapi caro nandak lama. Na'udzubillah. Suatu ketika saya khutbah Jumat di Masjid Namirah. Biasanya dalam hidup kalau perkara itu berkesan baru kita ingat setengah mati. Ingat luar biasa. Habis khutbah saya pun turun ke bawah, datang bapak-bapak kekar memeluk saya. Saya khawatir juga orang kekar memeluk ya. Karena kemarin yang tertangkap LGBT itu kan yang kekar-kekar. Ini apa ya? Setelah itu menangis. Ustadz Somad, ya, ada yang mau saya bicarakan. Takutnya kalau di pengajian nanti tak bisa. Ini habis khutbah Jumat. Saya mau tanya, bisa kita bicara empat mata? Saya bilang jangankan empat, tiga pun bisa, apa namanya? Setelah jamaah cabut barulah dia. Begini Pak Ustadz, ya, istri saya ini kerja di kantor dinas. Terus lalu kemudian dia akrablah dengan pegawai, karena dia lebih sering ketemu pegawai di kantornya daripada saya. Dia berangkat pagi jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 8 jam dengan suami orang. Sementara dengan suaminya kadang 8 menit. 8 jam dengan suami orang, bersolek dengan suami orang, makan dengan suami orang, minum dengan suami orang, pulang ke rumah jumpa suami asyik main HP. Nampak suami duduk, bukan ditegurnya, abang mau minum apa? Enggak, dipotonya pula suaminya. Suamiku sedang merisau. Kasihan. Akhirnya Pak Ustadz, ini malu aku menceritakannya Pak Ustadz. Lanjutkan. Apa ceritanya? Rupanya Pak Ustadz yang selama ini saya antar dia ke airport jalan sama ini, pernah kami jalan sama ini, rupanya dia sudah berselingkuh sama itu 2 tahun lamanya Pak Ustadz. Saya bilang stop, jangan kau lanjutkan, aku tak sayang mana. Tak sampai hatiku mendengar. Jangan sampai meleleh. Aku orangnya lembut, meleleh air mataku. Jadi apa saran Pak Ustadz? Apakah ku tinggalkan dia atau ku lanjutkan? Saya bilang putih hitam. Kalau kau bisa menerima dia, terima apa adanya, terima putih. Suruh dia bertobat, kalian ukur. Jaga anak-anak. Kalau tak bisa Pak Ustadz, kalau tak bisa kau ambil hitam, kau ceraikan dia dengan baik. Jangan abu-abu. Kalau putih katakan putih, kalau hitam katakan hitam. Kan ada lagunya itu kan. Tapi kalau tidak, jadi gimana Pak Ustadz? Jangan cepat-cepat ambil keputusan, merenung dulu agak seminggu 2 minggu, istikharah. Apa namanya? Istikharah cinta. Usolli sunnatal istikharah cinta raka'atain lillahi ta'ala. Kulanjutkan apa tidak? Akhirnya setelah itu Pak Ustadz, nampaknya bisa kulanjutkan. Bisa kau lanjutkan? Bisa. Gimana caranya? Saya akan sholat tahajud dengan dia, saya akan perbaiki ini, pokoknya masa lalunya itu tidak akan saya pikirkan. Mantap. Memang kau laki-laki gentleman. Akhirnya sebulan sesudah itu datang lagi ke saya. Tak bisa kulanjutkan Pak Ustaz. Katanya dulu bisa. Asal aku makan terbayang selingkuhannya. Asal aku mau tidur terbayang dah dia apa-apanya lebih nih gitu, udah digarapnya lah sawahku gitu. Akhirnya teman-temannya tak bisa Pak Ustaz. Ternyata laki-laki tak bisa dipikhianati.
pengkhianat cinta namanya. Itulah kenapa orang di Jakarta itu kalau menikah, kebetulan kawan saya ada menikah di Jakarta, bawa bawaan kue-kue, saya tengok di depan ada roti buaya. Kenapa roti buaya? Saya tanya, bo, ya, kenapa orang Betawi ini kalau nikah ada roti buaya? Ustadz Somad, binatang yang paling setia tak pernah selingkuh adalah buaya. Jadi kami ingin dia setia macam buaya selama dia di air. Asal sudah dia naik ke darat, maka muncul istilah buaya darat. Maka jangan sampai buayanya naik ke darat, apalagi kalau sampai naik ke kantor gubernur, bahaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jagalah hati. Maka betul kata A'agim, jagalah hati, jangan kau nodai. Kalau kayu patah bisa disambung, kalau kaca retak bisa direkat, tapi kalau kuda hati rusak, kemana obat akan dicari? Tak bisa. Mungkin memaafkan kesalahannya bisa, tapi setiap melihat wajahnya terbayang lagi di masa lalu. Tak laki-laki tak perempuan. Ini kalau mau dihitung berapa WhatsApp yang masuk, kemarin masuk 3 hari 11.000 masuk WhatsApp, langsung error. HP error, Telkomsel pun memblokir, telepon tak bisa, SMS tak diangkat. Jamaah pun datang komplain, Ustadz Somad, kenapa telepon tak diangkat, SMS tak dibalas? Emang Siti Badriah? Enak aja, saya kena blokir. Akhirnya setelah lapor ulang, betul ini Ustadz Somad, betul. Kenapa bisa terjadi begini? Saya pun tak tahu. Kenapa orang nelpon saya? Tapi isinya terlalu banyak pengaduan. Suami mengadukan istri, istri mengadukan suami. Semuanya ngadu ke saya. Apa tak pusing kepala saya? Ustadz Somad, saya seorang perempuan solihah, orangnya baik, anak sudah 2. Tiba-tiba tak disangka HP suami saya tinggal. Begitu saya tengok rekaman dia dengan pacarnya Pak Ustadz, hancur banget. Tak bisa dikatakan Pak Ustadz. Saya katakan ini macam api dalam sekam. Kalau kau maafkan, maafkan, hilang bersama maaf sampai tak berbekas. Jangan mulutmu berkata maaf tapi hatimu kau simpan. Sama artinya kau sedang memegang bom waktu. Setiap nampak mukanya bom. Nanti meletup dia. Kalau kau maafkan, maafkan dia. Kalau tak maafkan, tuntut dia ke pengadilan baik-baik. Jangan kau simpan, nanti meledak. Ya kalau meledaknya keluar, kalau ke dalam pecah pembuluh darah, bang, mati kau. Dua-dua kau tak dapat, dunia tak dapat, akhirat melayang. Maka sabar. Enak aja Ustadz ngomong sabar. Lalu apa lagi? Hanya 2 pilihan. Kalau kau maafkan, maafkan. Kalau kau tidak, kau gugat dia ke pengadilan. Dulu laki-laki ini sudah diikat tuh, betul? Banyak ibu yang tak ingat kan? Makanya waktu akad nikah itu tengok apa kata Pak Kua. Berikut ini pembacaan sirat taklik oleh mempelai pria. Jika saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya berturut-turut, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisiknya, atau berselingkuh, atau bla 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 bla, maka dia mengadu ke kantor pengadilan agama. Hakim menjatuhkan talak 1 kepadanya, maka jatuhlah. Itu pesan laki-laki diikat. Suami-suami ibu ini sudah diikat. Yang macam-macam dia. Tapi sekarang perempuan banyak tak ingat itu. Karena ketika duduk di pelaminan dia asik selfie. Tapi jangan asik selfie saja. Berselfie jangan begini. Karena ketika begini, cap jempol kita direkam orang, apalagi HP-nya tajam macam HP saya ini. Ya, direkam, dicurinya cap jempol, dipakainya nanti. Sekarang HP pakai cap jempol. Kenapa HP? Dicuri orang. Begitu juga dengan ini. Sekarang kita kalau mau masuk Saudi Arabia kan begini. Nah, ini pun bisa dicuri orang. Makanya Pak Gubernur saya tengok berapa kali foto gini. Karena kalau begini tidak bisa dicuri orang. Mana bisa dia curi? Tapi ada makna lain. Beliau foto begini, rupanya 1 untuk selamanya. Ya Allah. 1 untuk selamanya Pak Ustaz. Nanti bapak foto juga gitu. Allahu Akbar. Pas pulang istrinya nanya, "Bang, apa artinya?" Kau yang pertama dan terakhir. Masya Allah, pas di depan dia.
Pas tak ada dia lain lah cerita ya kan. Cerita laut tak boleh bawa ke darat.